Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai model proses mendengarkan yang efektif. Pada setiap komunikasi yang berjalan secara berhasil dan sesuai dengan rencana karena dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, pembicara, dan yang kedua, pendengar. Keduanya memiliki peran masing-masing, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Dapat dikatakan efektif apabila komunikasi yang dilakukan mempunyai sama pengertiannya. Misalnya, ketika teman kita sedang membicarakan tentang pacarnya, nah kita sebagai pendengar menangkap informasi berupa pacar dia. Nah sebaliknya, komunikasi dikatakan tidak efektif apabila teman kita membicarakan tentang pacar, tetapi kita sebagai pendengar mendengarkannya itu bukan pacar, tetapi teman, misalkan kayak gitu. Nah, itu berarti komunikasinya tidak efektif karena tidak nyambung. Supaya mendengarkan secara efektif, nah ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu mendengarkan, pemahaman, mengingat, menafsirkan, dan mengevaluasi. Nah, dari kelima hal tersebut akan dijelaskan oleh saya dan kedua teman saya, yaitu Ilham Adi dan Dwi Rizky. Nah, untuk materi yang ke-1 dan yang kedua akan saya jelaskan. Mendengarkan melibatkan pemrosesan suara di dalam setiap otak manusia. Ada beberapa cara mendengarkan, yaitu yang pertama, menangkap. Dapat mengenal dan mengetahui maksud yang terucapkan lewat nada, raut wajah, gerak, dan sebagainya. Misalnya ketika seorang teman menghampiri kita dengan raut wajah yang sedih, nah kita bisa menangkap bahwa teman kita sedang sedih dan perlu dukungan dari kita. Kemudian memperhatikan, memusatkan perhatian penuh terhadap informasi yang disampaikan oleh pihak pembicara. Contohnya ketika mendengarkan berita di televisi, kita harus fokus memperhatikan televisi tersebut dengan baik, tanpa melakukan aktivitas lainnya. Nah, hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan pembicara dapat diterima dengan baik. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman merupakan proses penerimaan arti kata-kata yang disampaikan sehingga sesuai dengan kata-kata yang keluar dari pihak pembicara. Pemahaman ini dapat terjadi bila kita telah mendengarkan dengan baik. Nah, jadi jika kita ingin memahami, maka kita harus mendengarkan dulu dengan baik. Contohnya itu, ketika dosen kita sedang menerangkan materi, lalu kita memahaminya, maka ketika ujian kita dapat menyelesaikannya dengan mudah. Karena kita paham dan kita mengerti apa yang materi itu jelaskan, gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Adi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat. Materi ketiga yaitu mengingat. Setelah kita memahami informasi yang telah disampaikan, kemudian melakukan pengujian kemampuan berapa besar informasi tersebut dapat disimpan dan dicatat ke dalam suatu memori. Agar informasi dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, pendengar perlu melakukan konsentrasi penuh terhadap pesan yang dibicarakan. Hal ini bertujuan bahwa apabila sewaktu informasi dibutuhkan kembali, dapat digunakan sesuai apa yang telah didengarkan dan meminimalisir kesalahpahaman. Jadi untuk contohnya, saat kita mendengarkan informasi yang disampaikan oleh dosen kita, setelah kita mendengarkan dan memahami informasi yang kita dapat, selanjutnya kita harus mengingat informasi tersebut. Karena jika kita mengingat informasi tersebut dengan baik, jika kita disuruh menyampaikan kembali informasi tersebut, kita dapat menyampaikan sesuai apa yang sudah kita dengar. Dan jika kita mengingat dengan baik, kita juga dapat meminimalisir kesalahpahaman untuk menyampaikan informasi tersebut. Yang keempat, menafsirkan. Penafsiran merupakan proses memahami pesan yang disampaikan sesuai dengan ide, harapan, dan pengalaman pribadi. Maksudnya, informasi pesan yang disampaikan dihubungkan dengan informasi atau pesan yang telah kita dengar.
baca atau lihat sebelumnya dari beberapa sumber, misalkan dari televisi, pengalaman pribadi, perbincangan, radio, dan lain-lain. Jadi, untuk contohnya, jika kita mendapatkan informasi dari dosen, jika kita sudah mendengarkan, memahami, dan mengingat dengan baik, maka secara tidak langsung kita juga akan dapat menafsirkan informasi tersebut dengan baik dan benar untuk diri kita sendiri maupun untuk disampaikan oleh orang lain. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Rizky. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Resma Oktavia dan Ilham Hadi. Nah, jadi materi yang saya jelaskan yaitu terkait dengan mengevaluasi dan menyimpulkan. Oke, yang pertama yaitu mengevaluasi. Nah, setelah melakukan penafsiran, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi pesan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan kecakapan berpikir, mendengar, menilai yang diungkapkan oleh pembicara. Kemudian, membedakan fakta atau opini, serta mengevaluasi bukti yang dikemukakan oleh pembicara. Apabila pembicara tidak sesuai dengan penafsiran pendengar, hal ini akan menimbulkan tanggapan pembicara, atau artinya pendengar akan bertanya-tanya. Nah, yang terakhir yaitu menyimpulkan atau kesimpulan. Jadi, penelitian menunjukkan bahwa manusia menghabiskan waktunya untuk bekerja dengan mendengarkan sekitar 50%. Nah, hal ini sama besarnya dengan nilai gabungan yang dihabiskan untuk membaca, menulis, dan berbicara. Dengan demikian, agar proses mendengarkan informasi dilakukan secara efektif, maka kita perlu menggunakan teknik sesuai dengan langkah-langkahnya. Kenapa? Agar informasi yang kita dapatkan yaitu berupa informasi yang akurat, yang jelas dari mana asal berita atau informasi tersebut. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Jadi, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Oke, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.